untuk bisa di like, comment, and subscribe channel YouTube yang ini, karena nanti ini lebih banyak isinya itu terkait dengan matematika dan pendidikan matematika itu sendiri. Untuk yang channel yang sebelumnya nanti akan saya jadikan sebagai channel YouTube pribadi saya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena itu nanti yang akan saya butuhkan untuk nanti saya bisa jadi YouTubers, karena nanti saya bisa traktir kalian. Oke, materi kali ini adalah terkait dengan kalkulus 2. Seperti yang kita ketahui bahwa kalkulus 2 itu materi yang banyak sekali, mulai dengan integral, kemudian Riemann, luas daerah, volume benda putar, dan lain sebagainya, termasuk nanti di akhir itu ada yang namanya fungsi parabolic, logaritma natural, eksponensial, dan juga rumus teknik perintegralan. Untuk kali ini yang akan kita kaji adalah luas daerah. Apa itu luas daerah? Apa saja yang akan kita kaji? Ini adalah penjelasannya. Oh ya, sebelumnya learning management system yang kita gunakan adalah elena.unas.ac.id. Nanti di sana ada materi, link YouTube, dan juga penugasan yang saya buat nanti dalam satu modul kuliah online. Doakan saja semoga nanti modul itu bisa disetujui oleh pihak Universitas Negeri Semarang untuk bisa dijadikan modul yang bisa digunakan untuk semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalian bisa diskusi online melalui WhatsApp group, bisa mendiskusikan apa saja yang kalian masih belum paham, nanti akan di-hosting oleh salah satu teman kalian. Kemudian nanti kalian juga bisa menjawab pertanyaan melalui tantangan yang ada di aplikasi, menjawab tantangan yang ada di video ini maupun yang ada di modul. Untuk nomor C, nanti kita akan menginterpretasikan atau kita akan mengimplementasikan pembelajaran yang namanya challenge based on synchronized online course yang nanti akan di-hosting oleh saudara Diska Agustiningtyas. Sedangkan untuk nomor D, nanti kita seperti yang kalian mau, jadi nanti tidak ada synchronous course tapi asynchronous course. Jadi nanti kalian silakan mempelajari materi yang sudah saya share di Elena. Nanti ada modul, ada video pembelajaran ini, dan juga nanti ada penugasan dan lain sebagainya. Oke, penjelasan kali ini nanti akan terkait dengan definisi terkait dengan luas daerah, beberapa teorema, kurang lebih nanti cuma satu teorema yang nanti akan saya buktikan sendiri, dan yang terakhir ada beberapa contoh dan juga tantangan yang harus kalian selesaikan. Untuk contoh nanti saya yang akan menyelesaikan sendiri. Selanjutnya, konten materinya, karena kita mengkaji terkait dengan luas daerah, nanti ada luas daerah. Goal kita adalah di sini, yaitu di luas daerah dari beberapa fungsi. Yang pertama nanti akan dijelaskan apa itu luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, kemudian yang ada di bawah sumbu X, dan juga luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y. Endingnya nanti ada di sini, dimana nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah terkait dengan luas daerah yang dibatasi oleh beberapa fungsi. Sebenarnya sumbu X dan sumbu Y sendiri itu juga merupakan sebuah fungsi, di mana sumbu X itu adalah fungsi Y sama dengan 0, dan sumbu Y itu adalah fungsi X sama dengan 0. Konten soalnya nanti ada tantangan, ada tugas juga tes formatif. Tantangan nanti bisa kalian sharing di WhatsApp group, tugas nanti bisa kalian kumpulkan melalui link yang nanti akan saya share, bit.ly. Kalau yang tes formatif nanti yang kalian kumpulkan di Elena. Nanti ada 5 tes formatif, sudah saya sediakan kunci jawabannya, tapi saya minta kalian untuk bisa menjelaskan atau bisa mencari penyelesaiannya sesuai dengan apa yang kalian pahami dari materi di video ini. Oke, yang pertama yang perlu kita ingat untuk menentukan luas daerah itu kita perlu mengingat yang namanya definisi 3.1 di materi ketiga yang dulu sudah pernah kita bahas terkait dengan limit jumlah Riemann, sehingga nanti diperoleh luas daerah A itu adalah limit untuk sigma FTI kali delta IX untuk I sama dengan 1 sampai N, di mana N itu mendekati hingga itu nanti akan sama dengan integral fx dx dari A sampai dengan B. Nah, dari definisi ini
Nanti akan muncul definisi untuk luas daerah. Jika kita punya luas daerah D, kita punya daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi f dengan fx positif untuk semua x anggota selang AB, x sama dengan A dan dibatasi oleh garis x sama dengan A dan x sama dengan B dan juga sumbu x. Jika A adalah luas daerah D, maka besar atau luas daerah A itu sama dengan integral fx dx dari A sama dengan B. Selanjutnya ini interpretasi gambarnya. Ini kita punya fungsi fx, kita punya batas di x sama dengan A dan di x sama dengan B, kemudian ini sumbu x-nya sehingga nanti luas daerahnya atau A-nya ada di sini. Di sini gambarnya menggunakan A, tapi bisa pakai R, bisa pakai A, yang penting itu represent terkait dengan luas daerah. Oke, selanjutnya contoh 1 terkait dengan definisi tadi. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan akar x plus 2 dan sumbu x antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Oke, langkah pertama kita harus menggambar terlebih dahulu, di sketsa terlebih dahulu, karena memang biar kita tahu posisi fungsinya ada di mana, apakah dia di atas atau dia di bawah, kemudian bagaimana posisi batasnya, karena tadi batasnya ada di x sama dengan 1 dan x sama dengan 4, gambarnya representasinya seperti ini. Setelah itu nanti kita kembangkan, jelas bahwa fungsi f itu kontinu di selang tutup AB, di mana AB-nya itu adalah 1 dan 4 dan fx-nya itu adalah positif. Yang pertama dan yang paling pertama yang harus kita tulis adalah A itu adalah luas daerah D. Kemudian diperoleh A itu sama dengan integral fx dx jadi 1 sama dengan 4, di mana fx itu adalah akar x plus 2. Kemudian kalian integralkan sehingga nanti akan ketemu nilainya adalah 32/3. Oke, insya Allah jawabannya benar. Dengan cara yang sama nanti kalian dengan cara yang berbeda bisa kalian cari luas daerah A dengan menggunakan pendekatan limit jumlah Riemann. Jadi ini kan rumus dari teorema dasar kalkulus 2. Kalian juga bisa menggunakan limit jumlah Riemann yang di awal itu sudah kita kaji. Jangan lupa kalau misalnya menyelesaikan jawaban atau menyelesaikan masalah itu harus ada yang namanya jadi, karena jadi itu adalah jawabannya dari yang dimau dari masalah atau dari yang dimau dari soal. Kita tulis jadi luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan akar x plus 2 untuk dan dibatasi oleh sumbu x di antara x sama dengan 1 sampai 4 itu adalah 32/3 satuan luas. Selanjutnya contoh 2, hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan 2 plus x min x kuadrat dan sumbu x di antara x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Sama kita gambar terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu sketsa grafik fx dan juga batas-batasnya. Tadi diperoleh grafik seperti ini. Selanjutnya kita tulis bahwa daerah D itu, kita tulis A itu adalah luas daerah D sehingga nanti diperoleh nilai A itu sama dengan integral dari fx dx untuk x sama dengan min 1 sampai 2, di mana fx-nya itu adalah 2 plus x dikurangi x kuadrat dan nanti hasilnya adalah 9/2. Dengan cara yang berbeda bisa kalian cari luas daerahnya dengan menggunakan pendekatan limit jumlah Riemann. Jadi luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan 2 plus x min x kuadrat dan sumbu x di antara min 1 sampai 2 itu adalah 9/2 satuan luas. Itu beberapa contoh terkait dengan kasus terkait dengan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx di mana fx-nya itu adalah positif. Selanjutnya akan dikaji terkait dengan ini tantangannya terlebih dahulu ternyata. Silakan, ini kita punya tantangan, bisa kalian kerjakan di buku catatan atau di buku tugas kalian. Usahakan semuanya teradministrasi dengan baik. Jadi nanti ketika sewaktu-waktu saya minta kalian untuk mengumpulkan buku catatan atau buku latihan, nanti sudah teradministrasi dengan baik. Ini tantangan satunya, tentukan luas daerah D yang terletak di bawah grafik fungsi f yang disajikan untuk fx sama dengan
nilai mutlak x min 2 dan di atas sumbu x untuk x kurang dari sama dengan 5 dan x lebih dari sama dengan 0 atau x di antara 0 dan 5 dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda dan juga sertakan interpretasi geometrinya. Silakan nanti 3 orang bisa menyelesaikan ini. Cepet-cepetan ya nanti ya. Selanjutnya gambar 5.6 ini adalah interpretasi daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kita punya kurva y sama dengan fx di sini dan kita punya kurva y sama dengan gx di sini. Ini adalah batasnya untuk x sama dengan a dan ini adalah batas kedua yaitu x sama dengan b. Dari interpretasi ini nanti akan kita peroleh definisi. Ini kalau kita pakai definisi 3.1 terkait dengan limit jumlah Riemann, nanti akan kita peroleh nilai A atau luas daerah dari D itu adalah limit untuk limit untuk sigma FTI min GTI kali delta IX untuk I sama dengan 1 sampai N, di mana N itu mendekati tak hingga, itu nanti akan sama dengan integral Fx min Gx dx untuk X sama dengan A sampai B. Dari interpretasi tadi nanti akan kita peroleh definisi sebagai berikut. Sebelumnya ini adalah pendekatan luas daerah dengan menggunakan jumlah Riemann. Jadi bahasa Indonesia ya, dipecah, dipartisi kalau orang matematika. Dipartisi menjadi beberapa bagian yang kecil lagi. Kalau misalnya nanti ini daerahnya ini kecil, semakin kecil dan dia mendekati 0, nanti dia akan sama dengan tadi limit ini. Itu maksudnya dari n yang mendekati tak ini. Ini definisi formalnya, silakan dibaca sendiri dan bersama dengan yang sebelumnya. Ini contoh-contoh soalnya. Ini interpretasi gambarnya terlebih dahulu. Ini kita punya y sama dengan fx, kita punya y sama dengan gx, ini x sama dengan a dan ini x sama dengan b, sehingga nanti luasnya adalah yang di sini. Di sini ya, karena ini x sama dengan a sampai x sama dengan b, yang di sini bukan. Ini contohnya, hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g yang disajikan untuk fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 4 dan gx sama dengan x min 4. Jangan lupa dibuat terlebih dahulu interpretasi geometrinya atau digambar terlebih dahulu sehingga nanti akan kita peroleh gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita akan peroleh titik potong dari kedua kurva ini. Kalau pakai gambar nanti bisa kita peroleh bahwa titik potongnya dia ada di 0,4 dan 4,0 dan 0,4, sorry. Sehingga batas-batasnya dia ada di x sama dengan 0 sampai di x sama dengan 4. Kalau misalnya kalian masih kesusahan, kalian bisa menggunakan cara substitusi, di mana tadi kita punya grafik fungsinya kan ada ini dan ini, nanti kita sama dengan ini kita ganti y, ini juga kita ganti y, sehingga nanti y yang di sini kita sama dengan yang di sini atau kita substitusikan, sehingga nanti akan diperoleh min x kuadrat plus 5x min 4 itu sama dengan x min 4. Nanti tinggal kalian cari nanti nilai x mana saja yang memenuhi dari kondisi tersebut. Kemudian tulis A adalah luas daerah D, selalu harus ditulis terlebih dahulu seperti ini karena nanti ini adalah pendefinisian di awal. Kemudian kita ketahui bahwa fx itu lebih dari gx. Nah, ini kenapa ditulis seperti itu, kenapa ini harus ditulis juga, karena nanti dia menentukan mana yang harus dikurangi, mana yang harus mengurangi sesuatu. Maksudnya apakah fx dikurangi gx atau gx dikurangi fx, seperti itu. Kalau fx lebih dari gx, otomatis fx harus dikurangi gx. Tapi kalau gx lebih dari fx, maka gx yang dikurangi fx. Seperti itu. Sehingga nanti akan diperoleh nilainya seperti ini, yaitu 80/3. Jangan lupa lagi harus tulis jadi, sehingga nilainya adalah 80/3 satuan luas. Kita punya contoh lagi, contoh 4. Hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi f dan g yang disajikan oleh fx sama dengan sin x dan gx sama dengan setengah. Wow. Coba kita buat gambar yang terlebih dahulu. Setelah kita buat gambarnya, ternyata ada beberapa bagian daerah yang membatasi
fungsi ini. Daerah-daerah tersebut ini yang kecil di sini 1, kemudian yang ini 2, ini yang ketiga, sehingga nanti setelah kita tuliskan atau kita definisikan A itu adalah luas daerah dari D, nanti akan kita peroleh beberapa bagian kecil, di mana yang pertama kecepatan Gx ini, G sama dengan setengah, itu lebih dari Fx pada interval 0 sampai pi per 6. Nanti kita bisa cari titiknya ini ada di mana. Kemudian yang kedua, Fx lebih dari Gx, ini lebih dari Gx pada interval pi per 6 sampai 5 pi per 6. Yang terakhir, karena nanti yang ditanyakan tadi dari 0 sampai 2 pi, Gx itu lebih dari Fx untuk 5 pi per 6 sampai 2 pi. Ini saya kurang tulis ya, harusnya ini ada untuk X antara 0 sampai 2 pi ya. Sehingga nanti akan diperoleh 3 kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan juga kasus yang ketiga. Nanti kita menulisnya seperti ini. Nah, ini kasus yang pertama, karena Gx lebih dari Fx, maka setengah dikurangi sin X. Yang kedua, karena Fx lebih dari Gx, maka sin X dikurangi setengah. Dan yang terakhir, setengah dikurangi sin X. Ini salah tipu lagi. Kalau banyak tipu, maafkan saya, karena saya juga manusia biasa, jadi banyak salah. Sehingga nanti diperoleh hasil akhirnya adalah pi per 3 ditambah 2 akar 3. Sehingga luas daerah yang dibatasi oleh Fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan setengah untuk X antara 0 sampai 2 pi itu adalah pi per 3 ditambah 2 akar 3. Ini tantangan 2, silakan diselesaikan. Kita punya Y sama dengan X pangkat 4 plus 1 dan Y sama dengan 2X kuadrat. Silakan disertakan interpretasi dari geometri dari daerah ini. Lanjut ke teorema. Ini ada teorema. Jika kita punya daerah D, di mana daerah D itu adalah daerah yang dibatasi oleh grafik F yang kontinu pada selang tertutup AB, dan Fx-nya ini negatif untuk semua X anggota selang tertutup AB, sumbu X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luas daerah D yang didefinisikan menjadi A itu adalah negatif integral Fx dx dari A sama dengan B. Nah, ini kalau Fx-nya itu negatif, maka kita menulisnya seperti ini. Karena tidak mungkin suatu daerah itu nilainya negatif. Karena kalau misalnya ini tidak ada bilangan negatif, nanti akan kita peroleh nilainya adalah negatif seperti itu. Karena ini Fx-nya dia ada di kurang dari 0 atau Fx-nya negatif. Ini interpretasi gambarnya. Jadi kalau yang biasanya itu kan dia Fx-nya di atas, ini Fx-nya dia ada di bawah. Karena Fx-nya itu dia negatif seperti itu. Contoh soalnya, ini pembuktiannya dulu. Berdasarkan teorema 3.7 diperoleh bahwa A atau luas daerah A itu adalah integral nilai mutlak Fx dx dari A sama dengan B. Jika kita punya Fx-nya itu negatif untuk semua X anggota selang tertutup AB, maka nilainya ini, ingat dulu waktu kalkulus 1, nilai mutlak Fx, nilai mutlak X itu akan positif jika X-nya itu lebih dari 0, X-nya positif, dan dia akan bernilai negatif jika X-nya itu negatif, seperti itu. Sehingga nilai mutlak Fx itu akan bernilai negatif karena Fx-nya dia negatif. Sehingga nanti akan diperoleh seperti ini di bawah. Integral nilai mutlak Fx dx itu dari A sama dengan B itu akan sama dengan ini di bawah ini. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi Fx sama dengan 1 dikurangi X kuadrat dan sumbu X untuk X antara 1 sampai 3. Nah, ini ada strategi, ini langsung penyelesaiannya.
Yang pertama kita tentukan tandanya fx terlebih dahulu. Yang kita punyai adalah x-nya itu antara 1 sampai 3. Nah, arahnya nanti adalah kita harus mencari nilai fx-nya itu dia negatif seperti ini. Caranya seperti apa? Nah, karena ini fx-nya dia adalah min x kuadrat plus 1, maka kita buat ini dia x-nya x kuadrat terlebih dahulu. Jadi 1 min kurang dari x kurang dari 3 kita kuadratkan, ini kuadrat ya. Ini 1 dikurangi x kurang dari x kuadrat kurang dari 9, kemudian kita balik tandanya sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Kemudian kita kalikan semua ruas dengan min 1, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita balik tandanya seperti ini. Karena yang dimau adalah fx itu adalah min x kuadrat plus 1, maka semua ruas ditambahkan 1 sehingga nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. Ini adalah fx, sehingga ini bisa kita substitusikan dengan fx sehingga kita peroleh bahwa fx-nya itu kurang dari 0. Ini tanpa kita menggambar pun juga bisa. Jadi ini pengecekan tanpa gambar seperti itu, sehingga diperoleh luas daerah D yang kita tuliskan sebagai A itu adalah integral fx dx negatif integral fx dx dari A sampai dengan B. Fx-nya tadi adalah 1 min x kuadrat dan nilainya adalah 20/3. Jadi luas daerahnya adalah 20/3 satuan luas. Contoh 6, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x pangkat 3 untuk min 1 untuk x kurang dari untuk x antara min 1 sampai 1. Belajarnya biar kayak anak matematik. Tanpa menggambar atau tanpa melakukan interpretasi geometri, cukup kita buat hal yang sama dengan yang sebelumnya. Kita punya bahwa x itu antara min 1 sampai 1, kemudian kedua ruas kita pangkatkan 3, hasilnya sama, x pangkat 3 itu kurang dari min 1 sampai 1, sehingga akan kita peroleh fx itu berada di antara min 1 sampai 1. Jelas fx itu akan positif, untuk x antara 0 sampai 1, dan dia akan negatif untuk x antara min 1 sampai 0. Sehingga nanti yang ini kita gunakan teorema, yang ini kita gunakan definisi 5.1. Nah, ini hasilnya. Sehingga luas daerah D yang kita definisikan sebagai A itu adalah negatif integral fx dx dari min 1 sama dengan 0 ditambah integral fx dx dari 0 sampai dengan 1, sehingga nanti kita peroleh nilai luas daerahnya adalah setengah satuan luas. Kalau kita tidak melakukan pengecekan seperti tadi, nanti yang ditakutkan adalah jawabannya berbeda dengan yang jawaban yang seharusnya. Karena kalau misalnya kita buat interpretasi di grafik atau kita buat sketsanya terlebih dahulu, dia itu nanti modelnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ini sama ini langsung dijumlah, nanti jawabannya pasti adalah 0. Seperti itu. Lanjut. Tantangan ketiga, silakan diselesaikan. Oh my god, sorry. Luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x pangkat 3 min 1 untuk x antara min 5 sampai 5. Jangan lupa sertakan interpretasi geometri. Kalau misalnya tidak ada permintaan untuk menyertakan interpretasi geometri, kalian bisa melakukan teknik yang seperti yang tadi sudah saya contohkan. Tapi kalau misalnya diminta menyertakan interpretasi geometrinya, yang kalian harus menyertakan interpretasi geometri seperti itu, sesuai dengan apa yang dimau oleh masalah atau sesuai apa yang dimau oleh dosen kalian atau dalam tanda petik klien kalian. Kalau kliennya nggak mau ya nggak usah, kalau dosennya nggak mau juga nggak usah, cari yang simpel aja. Oke. Definisi terakhir, dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx di mana fy positif untuk semua y antara terang tertutup AB, y sama dengan A dan y sama dengan B. Sumbu y ini ya. Jika A adalah luas daerah D, maka A itu sama dengan integral fy dy dari A sama dengan B. Yang terakhir, definisi 5.5, kalau tadi ini untuk satu fungsi, ini yang dua fungsi, hampir sama. Nanti luas daerah D itu adalah integral fy dy
FY dikurangi GY DY untuk Y sama dengan A sampai B. Contoh soalnya, ini interpretasi geometrinya. Jadi kalau tadi itu di partisinya ini ke bawah ke sini, ini di partisinya ke sini. Nah, kalau yang di partisi terhadap sumbu X berarti nanti ke atas ke bawah partisinya atau membaginya itu ke sini. Tapi karena ini dipartisi oleh sumbu Y, maka dia ke kanan sama ke kiri secara horizontal. Kalau yang sumbu X berarti dipartisi secara vertikal, dipotong ada di atas ke bawah. Kalau sini dari kanan ke kiri. Contoh 7, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X dan X sama dengan Y kuadrat min 2. Ini interpretasi geometrinya. Karena dia FY, maka kita buat nilainya adalah X sama dengan berapa. Ini X sama dengan Y, ini X sama dengan Y kuadrat min 2. Sehingga nanti dia akan berpotongan di sumbu Y, di titik di Y-nya itu adalah min 1 sampai 2. Ini min 1 sampai 2. Titik potongnya nanti di min 1 sama min 1, min 1 dan 2,2. Sehingga dia jelas akan continue pada selang tertutup min 1 sampai 2. Sehingga yang akan kita lakukan adalah membuat partisi dari fungsi ini pada selang tertutup min 1 sampai 2. Sehingga akan diperoleh nilainya seperti ini. A adalah integral FY DY dari A sama dengan B, di mana A-nya itu adalah min 1 sampai dengan 2 dan FY-nya adalah Y dikurangi Y kuadrat min 2 DY, sehingga nanti akan diperoleh nilainya adalah 9/2 satuan ruas. Kenapa FY dulu? Silahkan dicek dulu di sini. Ini melihatnya bukan terhadap sumbu X ya. Kalau terhadap sumbu X jelas ini lebih besar dari ini. Tapi kalau kita lihatnya coba agak dibalik, ini kita rotate gitu kan, ini yang di Y sama dengan X atau yang sama dengan Y itu nanti akan lebih dari yang di sini, karena ini kan lebih di atas ini gitu. Sehingga ini dikurangi ini. Tantangan terakhir silakan diselesaikan. Kita cukup simpel untuk pertemuan kali ini, cukup ada 4 tantangan saja. Yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh 3Y min X sama dengan 6, X plus Y sama dengan min 2, dan X plus Y kuadrat sama dengan min 2, dan sertakan pula interpretasi geometrinya. Untuk tes formatif yang ada di modul nanti bisa kalian kerjakan juga, nanti mungkin bisa kalian share juga di grup. Yang jelas mungkin kita anggap itu sebagai tantangan ya, tantangan tapi sudah ada kuncinya. Gak apa sih, karena ini tantangan cuma 4, jadi kayaknya nggak terlalu sedikit kan nanti, karena biasanya kalian kan tantangannya kan cukup banyak sekali. Mungkin nanti tes formatifnya kita anggap sebagai tantangan. Oke, biar ada tambahan, kurang lebih nanti tantangan tes formatifnya itu ada 5 soal, ini ada 4 soal, jadi total ada 9 soal. Kalau satu soal dikerjakan 3 orang, 27 orang, otomatis ya oke lah, nanti yang mengerjakan 27 orang aja. Satu orang cukup mengerjakan 1 kali, tapi kalau misalnya ada yang tidak dikerjakan atau tidak ada yang bisa mengerjakan soal tertentu, nanti bisa dikerjakan oleh orang yang sudah mengerjakan. Tapi harus kalau misalnya itu tidak bisa dikerjakan oleh si X atau si Y atau si Z, semuanya nggak ada yang bisa ngerjain, yang bisa ngerjain cuma si A, dan dimana A itu sudah mengerjakan soal sebelumnya, nah itu baru boleh pada si A mengerjakan. Penugasannya silakan dicek di modul pertemuan ke-6 di Elena, nanti sudah ada penjelasan di sana terkait dengan deadline-nya. Nah nanti ini yang di Elena ini nanti isinya tes formatif aja yang dikumpulkan. Oke, ini tugas 1, silakan nanti dikerjakan di buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan di bit.ly yang saya kirimkan. Nanti setiap orang untuk tugas 1 ini minimal harus mengerjakan 2 soal dari tugas 1. Terus yang tugas 2 ini silakan dikerjakan, tugas 3 ini silakan dikerjakan, tugas 4 ini
Jadi total soalnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang coba mengerjakan 5 soal aja. Yang tugas 1 atau tugas nomor 1 nanti silakan dikerjakan minimal 2 soal. Minimal 2 soal. Boleh lebih dari 2. Kalau misalnya mau dapat nomor tambahan. Oke, cukup. Pengerjaannya nanti cukup 5 hari saja, nanti di hari Selasa, dan nanti pengumpulannya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk yang rombel C, untuk yang rombel D berarti nanti dikumpulkan di hari Senin. Cukup jelas. Terima kasih. Ada satu penjelasan ulang. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di YouTube saya atau bisa ditanyakan di Instagram saya @adisatrio_s149 atau bisa bertanya melalui WhatsApp atau melalui email di adisatrio@mail.universitas.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.